Mari sekarang kita ambil roti dan anggur kita. Sekarang kita angkat roti itu di tangan kanan kita. Malam itu dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti, kemudian memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Saat ini saudara dan saya sedang mengingat karya salib Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Apakah engkau percaya yang engkau angkat itu bukan lagi roti biasa, tapi itu roti yang diberkati Tuhan. Amin. Itulah yang dengan iman kita katakan inilah tubuh Kristus. Dan ketika Anda terima tubuh Kristus, Anda dipersatukan dengan Kristus. Apakah Anda percaya yang Anda angkat ini itulah tubuh Kristus? Ya. Yang percaya dengan iman terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan itu di tangan kanan kita. Demikian pula Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi dengan anggur itu. Kemudian dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya yang engkau angkat itu, itulah darah Kristus? Apakah Anda percaya ketika engkau terima darah Kristus, dosa-dosamu dihapuskan dan digantikan dengan kebenaran Kristus? Apakah engkau percaya ketika engkau terima darah Kristus, maka kutuk dipatahkan, kutuk kemiskinan dihancurkan, kutuk kegagalan dihancurkan, dan berkat-berkat ilahi dicurahkan dalam hidup saudara? Apakah Anda juga percaya ketika engkau terima darah Kristus, saat ini juga sementara kita terima darah Kristus, maka darah itu akan mengalir masuk di dalam diri kita. Dan semua sakit penyakit akan ditelan habis. Semua virus bakteri yang mendatangkan sakit penyakit akan ditelan habis oleh kuasa darah Kristus. Yang percaya, mari dengan iman kita terima bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sudah letakkan cawan itu, angkat dua tanganmu, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. The blood of Jesus, darah Kristus, kuasanya sedang bekerja. Saat ini saudara terima itu kesembuhan. Saya rasakan Roh Kudus sedang bergerak menyembuhkan. Alami itu kesembuhan. Ya, terima itu. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Saat ini sembuhnya bukan nanti, sekarang sembuh. Sekarang sembuh. Sekarang. Sekarang mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, keajaiban terjadi. Rasakan saudara, rasakan, alami, terima itu dengan iman. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, thank you Lord. Oh, thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau hebat, Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan selamanya, selamanya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Saat ini kami siap
siap untuk menerima firman-Mu. Urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut ini, sehingga ketika kata-kata ini disampaikan, maka mujizat terjadi, Amin. pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, dan perkara-perkara yang besar Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Kami mau buka hati kami lebar-lebar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semuanya kita katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya siap diberkati dengan firman Tuhan? Yang siap terima firman Tuhan, lambaikan tangan saudara. Ayo kita tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Hari ini saya akan membagikan kepada saudara semua satu pesan firman Tuhan yang judulnya adalah masa lalu yang gelap berlalu. Oke, jadi jangan hidup di masa lalu yang gelap itu. Oke, jangan terbelenggu dengan masa lalu yang pahit itu. Kenapa? Karena Tuhan mau menggantikan masa lalu saudara yang gelap menjadi masa depan yang terang, benderang, dan gilang gemilang. Mari kita baca Yesaya 60 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu untuk dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik yang maha kudus, Allah Israel. Jadi kalau Anda perhatikan di dalam ayat 14 yang baru saja kita baca, Anda ngerti bahwa ada orang-orang yang hidupnya ditindas. Ada orang-orang yang hidupnya dinista. Itu yang dilakukan oleh bangsa Mesir terhadap bangsa Israel, yaitu menindas dan menista sedemikian rupa sampai hidup mereka menjadi pahit. Selama sekian ratus tahun bangsa Israel ada di bawah perbudakan bangsa Mesir, ditindas dan dinista sedemikian rupa. Akhirnya hidupnya jadi pahit, akhirnya hatinya menjadi pahit, semuanya menjadi pahit. Itu adalah masa lalu mereka yang gelap. Berapa banyak orang yang di dalam hidupnya mengalami mirip seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel. Masa lalunya gelap. Mungkin saudara merasa dalam hidup saudara Anda ditindas. Mungkin saudara merasa ditindas oleh mertua saudara. Bisa jadi ada istri yang merasa ditindas oleh suaminya sendiri. Harusnya melindungi tapi malah menindas. Tapi zaman sekarang juga terbalik loh. Ada suami-suami yang merasa tertindas oleh istrinya saudaraku. Oke? Ya. Ada berapa banyak orang yang merasa ditindas di tempat kerjanya. Oleh atasannya. Oleh bosnya. Kadang-kadang penindasan bisa jadi dalam bentuk action, tindakan secara fisik. Seperti yang dialami bangsa Israel oleh orang Mesir. Tapi juga bisa jadi secara kata-kata menindas. Secara kata-kata membuli. Berapa banyak dalam hidupnya orang ditindas, merasa ditekan sedemikian rupa. Akhirnya jadi pahit dalam hidupnya. Ada lagi sebagian orang yang merasa dinista. Dihina, ya, diejek, dipermalukan, direndahkan, dipandang sebelah mata. Nah, karena terus-menerus menerima perlakuan seperti ini, kadang-kadang sebagian orang akhirnya hatinya menjadi tawar. Hidupnya menjadi tawar. Semuanya rasanya bukan cuma tawar, tapi bahkan pahit. Itu yang jadi kehidupannya. Itu yang jadi masa lalunya, yaitu gelap. Tapi hari ini saya mau ngomong satu pesan Tuhan buat saudara semua di tempat ini. Tidak peduli segelap apapun masa lalu Anda, percayalah terang kemuliaan Tuhan akan bersinar atas hidup saudara. Terang Tuhan terbit atas saudara. Kemuliaan Tuhan jadi nyata di dalam hidup saudara. Amin.
Ayo kita baca ayat yang ke-15. Ditulis begini. Sebagai ganti. Jadi kalau ada yang merasa masa lalunya gelap, Tuhan punya ganti buat saudara. Oke, sebagai ganti keadaanmu dahulu. Semuanya katakan dahulu. Maka engkau dahulu apa? Ditinggalkan. Babak sebelumnya apa? Dibenci. Terus apa? Tidak disinggahi seorang pun. Itu dahulu. Kata berikutnya apa? Sekarang. Semuanya katakan yang keras, sekarang. Semuanya katakan mulai sekarang. Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Yang percaya, terima itu. Yang percaya, terjadi itu dalam hidupmu. Yang percaya, terjadi buat keluarga saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi ada bedanya dulu dan sekarang. Ada bedanya before and after. Ada satu masa yang membawa perbedaan terjadi. Dan yang saya percaya masa itu dimulai sekarang. Oke, dulu ditinggalkan. Saudara mungkin merasa hidupnya seperti itu, ditinggalkan. Tapi mulai sekarang saudara akan diingat. Saudara akan diikut sertakan. Bahkan saudara akan diprioritaskan. Dulu dibenci. Tapi akan ada orang-orang di tempat ini yang dulu di keluarga engkau dibenci. Ya di antara teman-teman saudara dibenci. Tapi mulai sekarang. Haleluya. Mulai kapan? Sekarang. Saudara akan dibuat oleh Tuhan jadi orang yang dipuji, yang dikagumi, yang dipromosikan, dan yang dipermuliakan. Jadi say goodbye pada masa lalu yang gelap. Dan say welcome pada masa depan yang terang benderang. Amin. Dulu dibenci, sekarang dipuji-puji. Akan terjadi di keluargamu, di tempat kerjamu, engkau dipuji-puji, engkau dikagumi. Karena Tuhan menolong dan Tuhan menyertai saudara. Dulu dicatat di sana tidak disinggahi. Gak ada yang mau singgah, gak ada yang mau percaya sama saudara. Itu dulu. Tapi saya mau deklarasikan di dalam nama Yesus. Yang lama sudah berlalu. Babak yang pahit, yang gelap dalam hidup saudara sudah lewat. Dan dalam nama Yesus, babak yang baru dimulai. Babak yang terang benderang. Babak yang penuh kemuliaan dimulai dalam hidup saudara. Dulu nggak ada yang mau singgah, tapi sekarang orang percaya sama saudara. Sekarang orang mau berteman sama saudara. Sekarang orang mau bantu saudara, orang mau kasih rekomendasi. Sekarang orang mau buka pintu buat saudara sehingga Anda bisa mengalami breakthrough dalam hidup saudara. Jadi ada bedanya dulu dan sekarang. Oke, dulu ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi. Tapi sekarang ada orang-orang di tempat ini saya deklarasikan janji Tuhan di Yesaya 60 ini jadi kesaksian pribadi dalam hidupmu. Engkau akan jadi kebanggaan abadi dan kegirangan turun temurun. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini yang dialami oleh Pastor E.A. Adeboye. Dulu dia lahir di keluarga yang miskinnya miskin. Seolah-olah gak punya pengharapan dalam hidupnya. Pertama kali punya sepatu adalah waktu usia 17 tahun. Tapi sekarang Tuhan mengangkat dia sedemikian rupa. Sehingga kepala bangsa-bangsa, presiden berbagai negara ketemu sama dia harus buat appointment, harus buat janji, harus ngantri terlebih dahulu. Bagaimana kontrasnya dahulu dan sekarang. Akan ada orang-orang di tempat ini. Saya merasakan kuat di dalam hati saya. 1 tahun dari sekarang, orang gak akan percaya kalau keadaan saudara sekarang masih kayak gini. Karena 1 tahun dari sekarang Anda akan punya kesaksian yang besar bagaimana Tuhan mengangkat dan mempermuliakan saudara secara luar biasa. Jadi ada bedanya dulu dan sekarang. Ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Amin. Saya pernah dengar kesaksian dari Pastor Joe Austin, pendeta gereja terbesar di Amerika.
Dulu zaman bapaknya namanya John Austin. Gereja mereka di tempat yang sangat pinggir, di tempat yang sangat biasa sekali. Sehingga sebagian orang memandang mereka dengan sebelah mata. Sebagian orang nggak nganggap mereka kayaknya ini golongan yang rendahan, nggak ada apa-apanya. Tetapi sekarang satu breakthrough Tuhan kerjakan. Tuhan kasih mereka itu gedung gereja terbesar di Amerika. Itu tadi dulunya adalah gedung basket yang kenamaan di daerah mereka. Dan Tuhan kasih sama mereka. Sekarang Tuhan angkat, Tuhan permuliakan. Bahkan sekarang gereja mereka ibadah di broadcast setiap minggu ke hampir semua negara di dunia. Mereka diangkat tinggi oleh Tuhan. Akan ada orang-orang di tempat ini. Saat ini mungkin sementara ini orang menganggap rendah saudara. Orang mungkin ngelihat saudara kayak nggak dianggap apa-apa. Saudara dianggap sebelah mata. Tapi kurang dari 1 tahun, Anda akan melihat bagaimana tangan yang maha kuasa, yang kuat itu akan mengangkat dan membawa saudara from glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan, saudara akan dibuat jadi terhormat, terpuji, ternama. Rasanya kuat sekali itu. Terhormat, terpuji, ternama, yang percaya jadi. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Sudah lihat Pak Obaja, Bapak rohani kita, gembala sidang kita. Dulu dia adalah anak remaja yang minder. Kalau Anda dengarkan kesaksiannya, dia untuk ketemu sama orang lain aja malu. Karena kondisinya dia ketemu sama keluarga aja gak berani. Dia sangat minder, dia sangat pemalu, rendah diri. Tapi sekarang, wow. Setiap minggu dia berdiri di tempat ini. Dan dia dipakai Tuhan jadi berkat bagi kota Solo. Jadi berkat bagi Indonesia. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Akan ada orang-orang di tempat ini. Sekarang mungkin engkau merendah diri. Engkau minder. Engkau dikuasai dengan banyak hal yang negatif dalam hidup saudara. Tetapi sekarang. Mulai sekarang. Tuhan akan melakukan breakthrough. Tuhan akan melakukan terobosan. Babak yang baru akan dimulai dalam hidup saudara. Tuhan akan menolong dan menyertai saudara. Tuhan akan mengangkat saudara jadi terang bagi bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Itu adalah janji Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 14 sampai 15. Yang saat ini kita perlu terima. Siapa di sini yang mau mengalami janji itu dalam hidup saudara? Kuncinya kita harus berani bangkit dari masa lalu kita. Karena Yesaya 60 selalu dimulai dengan pesan ini. Bangkitlah, menjadi teranglah. Oke, jadi saudara harus berani bangkit dari masa lalu saudara yang gelap. Masa lalumu yang pahit, saudara harus berani move on. Jangan terus tinggal di masa lalumu. Berani move on, berani bergerak maju, bangkit, tinggalkan masa lalumu yang gelap. Masuk dalam babak berikutnya, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang akan membawa saudara mengalami penggenapan janji Tuhan di Yesaya 60 ini. Kalau saudara masih ingat kisah tentang anak bungsu yang terhilang. Ya, pada waktu itu setelah dia sadar, dia balik ke rumah bapaknya happy banget. Bukannya memaki-maki dia, tetapi menyambut dia, mengampuni dia, memulihkan dia, menerima kembali dia, dan membuat pesta yang besar. Karena katanya, anakku yang terhilang sekarang kutemukan kembali. Anakku yang tadinya mati sekarang sudah hidup kembali. Ada sukacita besar di rumah itu. Tapi saudaraku, sayangnya anaknya yang satunya, anaknya yang sulung, bukannya happy, tapi malah sedih ketika adiknya balik. Coba Anda renungkan, kalau saudara, punya keluarga yang sudah lama gak ketemu, dan Anda sayang sama keluarga saudara itu, adik atau kakak saudara itu, terus Anda ketemu, harusnya happy atau sedih? Harusnya kita happy.
Realita bahwa anak sulung itu sedih ketika anak bungsu itu balik, saya yakin pasti ada masalah dalam hubungan mereka. Saya yakin pasti ada sesuatu yang terjadi di masa lalu sehingga hubungan mereka nggak enak. Ada pahit hati, ada kecewa yang masih belum bisa dibereskan dalam hati anak sulung ini. Sehingga ketika dia melihat adiknya balik, bukannya happy, tapi dia marah, dia sedih. Artinya anak sulung ini belum bisa move on dari masa lalunya. Anak sulung ini belum bisa meninggalkan kekecewaannya, kepahitannya, padahal terjadinya sudah sekian tahun. Masa itu sudah lewat sekian tahun. Tapi dia belum bisa bereskan dalam hatinya. Gara-gara belum bisa beres hatinya. Belum bisa move on. Belum bisa tinggalkan masa lalunya. Masih dipenjara sama masa lalunya. Anak sulung ini tidak bisa menikmati sukacita yang dinikmati bapaknya. Anak sulung ini di luar. Yang lainnya ada di dalam. Dia di luar sendiri. Dia terisolasi sendiri. Orang kalau nggak bisa move on dari kecewanya, hidupnya terisolasi, hidupnya cuma mengasihani diri sendiri, merasa diri sendiri paling menderita, paling susah, itu yang dirasakan anak sulung itu. Gara-gara belum bisa move on di masa lalunya, dari kekecewaannya, dia nggak bisa ikut pesta besar, dia nggak bisa ngalami berkat besar yang sedang terjadi pada waktu itu. Kenapa? Kekecewaan memenjarakan dia, tidak bisa masuk di masa depan yang sebenarnya Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Jadi hari ini saya mau ajak saudara untuk menyadari kalau kita tidak bisa move on dari kecewa. Kejadian itu sudah 15 tahun. Sudah 25 tahun yang lalu. Tapi masih kita ingat, masih kita jengkel sama orang itu. Masih saja kita perkarakan hal itu dalam hati kita. Saya mau ngomong sama sudah tanpa kita sadari. Kita memenjarakan diri kita. Dan kita bisa melewatkan pesta besar, berkat besar, kemuliaan besar Tuhan mau kerjakan. Kita gak bisa ngalami gara-gara belum bisa move on. Belum bisa meninggalkan masa lalu yang gelap dan pahit itu. Kejadian traumatik yang pernah engkau alami, kalau engkau belum bisa bangkit, belum bisa tinggalkan itu, sudah akan melewatkan hal-hal yang indah, sukacita yang Tuhan mau berikan, sudah nggak bisa dapatkan kalau belum berani, belum ambil keputusan untuk move on, untuk tinggalkan masa lalu itu. Masih ingat nggak saudaraku kisah Ahitofel? Ahitofel itu adalah penasehat terbaiknya Daud, orang yang sangat diurapi. Punya kepekaan luar biasa sampai Alkitab mencatat nasihat dari Ahitofel disamakan dengan petunjuk Tuhan. Kenapa? Ahitofel ini begitu peka, kalau dengar suara Tuhan tajam sekali. Jadi Ahitofel ngomong apa? Itu pasti sama dengan Tuhan ngomong apa. Jadi tidak diragukan, talentanya tajam, kepekaannya luar biasa, pengurapannya hebat. Tapi suatu hari Ahitofel kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena Daud rajanya itu jatuh dalam dosa sama Batsheba, terus merusak keluarga mereka. Suaminya Batsheba dikirim ke medan perang, terus kemudian mati. Sudah tahu nggak? Batsheba itu cucunya Ahitofel. Dan Ahitofel sangat kecewa. Ternyata orang kalau sudah kecewa, belum bisa move on, belum bisa membereskan hatinya. Anda baca tuh di Alkitab. Gak berapa lama Ahitofel mogok, Ahitofel ninggalkan Daud, Ahitofel pulang ke kampung halamannya. Mundur, dia gak lagi bisa berkarya. Tapi kecewanya merampas dia dari prestasinya. Kecewanya merampas dia dari berkarya. Dia sekarang pulang kampung undur. Berapa banyak anak Tuhan kalau kecewa gak bisa maju ke babak berikutnya, ke level berikutnya. Anda mau maju, tapi kecewa saudara akan menghalangi saudara maju ke level berikutnya. Berapa banyak orang kecewa sama ketua kelompok selnya, kecewa sama saudara seiman, sesama pelayan Tuhan, apalagi gembala sidangnya. Akhirnya apa? Kita undur dari Tuhan, undur dari pelayanan, undur dari kelompok sel. Itu yang dialami Ahitofel. Bahkan bukan hanya itu, suatu saat ketika dia mendengar Absalom memberontak melawan Daud, Ahitofel bergabung sama Absalom. Tapi dia nggak sadar walaupun Daud salah. Daud sudah minta ampun, bertobat. Tuhan sudah ampuni. Sekarang Ahitofel melawan Daud yang sudah sempat salah. Tapi Daud dibela sama Tuhan. Ahitofel kalah, Daud yang menang. Akhirnya Ahitofel mati gantung diri.
Coba saudara renungkan, kecewa merampas dirinya dari segalanya, merampas kehormatannya, merampas akhirnya nyawanya sendiri. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan mau bawa saudara ke next level, ke babak berikutnya, from glory to glory dalam hidup saudara. Tuhan mau berikan berkat yang besar dalam hidup saudara. Tapi seringkali yang menghalangi kita terima itu adalah kecewa. Pahit hati, gak bisa move on dengan masa lalu, masih terus memperkarakan itu. Saya sudah melihat saudaraku, orang-orang kalau belum bisa lepas dari kecewanya, itu bahkan merusak orang yang baik sekalipun jadi jahat. Kenapa? Orang baik bisa jadi orang jahat gara-gara kecewa. Orang yang pekanya seperti Ahitofel bisa rusak begitu rupa karena kecewa. Orang yang dulunya Anda kenal waktu remaja ceria, semua teman-temannya suka, anak-anak kecil suka, ketika dewasa jadi keras sekali, jadi tajam ngomongannya, menyakiti banyak orang. Biasanya karena kecewa. Coba saudara renungkan yang saya katakan. Berapa banyak orang yang tadinya selalu bersuka cita dalam hidupnya. Orang-orang suka. Tapi sekarang kalau Anda dekat selalu berkeluh kesah, selalu mengasihani diri, selalu merasa hal-hal yang jelek yang terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Kecewa yang belum bisa dibereskan. Tapi saya rasakan kuat sekali hari ini hari pemulihan. Saya rasakan tidak kebetulan Anda ada di tempat ini, tidak kebetulan firman Tuhan disampaikan. Tuhan sedang bekerja dan kalau Anda buka hati saudara, hari ini kekecewaan itu akan dilenyapkan. Hati saudara akan dipulihkan. Pemulihan Tuhan kerjakan sehingga Anda bisa dibawa masuk di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Amin. Siapa mau mengalami itu? Boleh mengatakan saudara. Kuncinya mengampuni. Gak bisa lain. Mesti mengampuni. Coba saudara renungkan. Kisah tentang anak bungsu yang hilang, yang tadi kita sudah bicarakan. Kalau ada orang yang harusnya paling kecewa terhadap anak bungsu itu, seharusnya bukan kakaknya, bukan anak sulungnya. Yang paling dirugikan harusnya bapaknya. Benar nggak? Sebelum dia mati, sudah diungkit-ungkit warisan terus sama anak bungsu ini. Coba Anda renungkan. Sudah dituntut-tuntut sedemikian rupa. Terus kemudian hartanya diambil separuh. Terus kemudian dia ngelihat anaknya di tempat yang jauh, di negeri yang jauh. Hidup dalam pesta pora. Hidup dengan perempuan yang gak benar. Kacau balau hidupnya. Buat bapaknya itu membawa aib buat keluarga. Itu jadi aib buat nama baik keluarga. Harusnya kalau ada yang satu pribadi yang paling dirugikan itu bapaknya ini. Tapi hebatnya saudaraku, bapaknya ini punya hati yang berbesar hati. Bapaknya ini bisa mengampuni. Saya berdoa kekuatan dari Tuhan memampukan saudara. Hari ini Anda dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengampuni. Seperti bapak itu mengampuni anaknya, saudara mengampuni suami saudara. Saudara bisa mengampuni istri saudara. Mengampuni mertua, mengampuni ketua kelompok mengampuni sesama pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Mengampuni. Karena bapak itu bisa mengampuni, hidupnya move on. Dia nggak terpenjara dengan masa lalunya. Dia bisa masuk di babak berikutnya. Akibatnya apa? Kalau Anda ngelihat kisah anak bungsu yang terhilang itu, dia jatuh miskin karena dunia sedang dilanda musim kelaparan, benar tidak? Tapi hebatnya ketika dunia musim kelaparan, bapaknya kebal dari musim kelaparan. Bapaknya tetap maju, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Saya mau katakan, kalau saudara harusnya pantasnya kecewa, tapi Anda ambil keputusan mengampuni, Tuhan akan membuat perbedaan dalam hidup saudara. Dunia boleh pandemi, dunia krisis, dunia resesi, tapi Anda akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Anda akan menikmati anugerah dan kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Bayangkan kalau bapaknya nggak bisa mengampuni, kepikiran terus sama anaknya yang gila itu. Anak bungsunya yang lari, yang sudah menghabiskan harta keluarga itu. Kalau dia kepikiran terus, dibuat berat terus, akhirnya tensinya tinggi.
hipertensi, benar apa tidak? Akhirnya terus, akhirnya stroke. Akhirnya ada sakit ini, sakit itu. Akhirnya gak punya kreativitas lagi untuk bekerja, berkarya. Akhirnya bisnisnya habis, akhirnya pilot dan bangkrut, hancur. Orang kalau gak bisa move on dari masa lalu, dia dipenjara dengan masa lalunya. Dia tidak bisa menikmati anugerah yang Tuhan sediakan di dalam hidupnya. Jadi hari ini saudara harus menyadari, kalau ada satu orang yang paling dirugikan dari tidak mengampuni adalah diri kita sendiri. Oke, diri kita sendiri yang dirugikan. Kita nggak bisa maju, kita nggak bisa terima berkat Tuhan. Saudaraku, suatu kali ada satu kisah nyata di satu desa, tiba-tiba penduduknya banyak yang jatuh sakit. Kok kebanyakan sakit semuanya? Mereka heran, akhirnya para peneliti diterjunkan untuk mencari tahu penyebabnya. Setelah dicari tahu, ketemu sumbernya. Ternyata di mata airnya dari sungai itu yang biasa diminum oleh warga di desa itu, ya, itu ada bangkai babi di sana. Jadi entah gimana ada babi dan anak-anaknya yang tenggelam terus mati, itu ada nutupin mata air itu. Akibatnya mata air yang harusnya sehat, harusnya alirannya jernih, baik, selama ini dinikmati oleh warga desa itu, sekarang terkontaminasi oleh bangkai babi yang mati ini. Dan itu menimbulkan sakit penyakit. Begitu ngerti, bangkai ini disingkirkan, begitu disingkirkan dalam sekejap air sungai itu sembuh, dalam sekejap warga desanya juga sembuh. Saya mau ngomong sama saudara, seringkali banyak hal yang salah akan terjadi dalam hidup kita kalau hati kita salah belum dibereskan. Saudara harus ngerti itu. Banyak orang rasanya serba salah, keputusannya salah, sial. Ya, wah kena ini masalah lagi, itu masalah lagi. Saya mau ngomong sama saudara, belum tentu selalu penyebabnya itu hal-hal yang di luar. Seringkali yang menyebabkan banyak hal salah dalam hidup kita dimulai dari hati kita sendiri. Alkitab ngomong dari hati kita mengalirkan aliran-aliran air kehidupan. Seperti sungai itu mata airnya baik, hidup sehat. Tapi kalau ada bangkai yang belum disingkirkan di sana, airnya harusnya baik, harusnya hidup kita penuh sukacita, harusnya keberuntungan, kemujuran, keberkatan, harusnya anugerah. Tapi jadinya kesialan, rugi lagi, habis lagi, jadinya sakit, penyakit, silih berganti, terus menerus. Kenapa? Hati yang belum dibereskan. Jangan izinkan bangkai itu tetap di hati saudara. Kejadian itu sudah lama. Pengalaman traumatik itu terjadinya 15 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu. Seolah-olah kalau kita cerita hari ini kayak ceritanya baru terjadi kemarin. Wah, masih kita ingat kalau kita ngelihat orang itu datang, ngelihat mukanya dari jauh aja, badan itu saking nahan amarah itu bisa getar-getar sendiri. Bisa sampai kayak... Anda punya teman yang seperti itu enggak? Saya mau ngomong sama saudara, orang yang seperti itu bisa menyalahkan seluruh dunia. Tapi dia enggak sadar, masalahnya bukan orang lain. Masalahnya ada bangkai dalam hati yang belum disingkirkan. Hari ini ambil keputusan mengampuni. Kalau saudara ambil keputusan mengampuni, maka ini hari pemulihan akan terjadi. Ini hari kesialan disingkirkan. Ini hari keberuntungan. Ini hari kemujuran. Ini hari keberkatan akan dicurahkan dalam hidup saudara. Ini hari sakit penyakitmu akan dilenyapkan. Ini hari kesembuhan terjadi. Ini hari kesehatan Tuhan karuniakan. Ini hari hidup saudara diberikan masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan pengharapan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ambil keputusan mengampuni. Amin. Sehingga kita bisa fokus sama masa depan kita. Hanya dengan mengampuni kita bisa keluar dari penjara masa lalu dan berjalan fokus menyambut masa depan kita. Saudaraku, kehidupan ini sama seperti waktu. Waktu itu terus berjalan. 1 menit, 1 jam. Dan gak bisa balik lagi kan? Gak bisa. Walaupun 1 jam yang lalu misalnya hal yang buruk terjadi, gak bisa kita ulangi kan? Waktu masih terus berjalan. Demikian pula kehidupan. Saudara harus menyadari kehidupan itu akan terus berjalan. Anda gak bisa ulangi lagi. Nah, di dalam kehidupan yang berjalan ini, ada banyak hal
Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ada berkat-berkat Tuhan mau kerjakan. Mungkin ada visi dan impian dan harapan yang Anda mau raih di dalam hidup saudara. Sementara hidup saudara terus berjalan. Tapi kadang-kadang sementara Anda berjuang menjalani hidup ini, ada orang menyerobot berkat saudara. Ada orang menjegal saudara. Anda harusnya bisa dapat berkat itu di tangan. Sudah hampir kepegang, lepas lagi. Sebagian orang ketika kehilangan berkatnya, kehilangan pengharapannya, lepas. Dikecewakan, diserobot orang lain. Terus kemudian kepikiran terus, nengoknya ke belakang terus. Padahal hidup terus maju berjalan. Tetapi fokusnya bukan di babak berikutnya, di masa depan. Fokusnya di masa lalu terus. Gara-gara nengok ke belakang terus. Jalan maju tapi nengok ke belakang. Dia nggak bisa ngelihat di babak berikutnya ada hal-hal yang baru, yang lebih indah, yang lebih besar, yang Tuhan mau kerjakan. Dia kehilangan semua yang baru, yang indah, yang besar gara-gara fokusnya terus di masa lalu. Hari ini jangan hidup di masa lalu. Saya mau sampaikan sama saudara pesan Tuhan ini. Hari ini belajar fokus di masa depan. Tuhan akan bawa saudara pada tanah perjanjian. Lihat bangsa Israel yang di bawah pimpinan Musa. Dia sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Menuju ke tanah perjanjian. Tetapi bangsa Israel selalu ngomong, kok kita nggak balik ke Mesir aja? Baru ngalami masalah sedikit, langsung komplain sama Musa. Lebih enak kita balik ke Mesir aja. Lebih nyaman hidup kita di Mesir. Tuhan mau bawa ke tanah perjanjian. Nengoknya belakang terus, Mesir terus. Akhirnya mereka binasa di padang gurun. Saya mau ngomong sama saudara. Jangan mau terus fokus di belakang sehingga engkau kehilangan tanah perjanjianmu. Belajar seperti Yusuf. Yusuf dikhianati saudara-saudaranya. Yusuf diperlakukan tidak adil. Dijual jadi budak. Kalau dia terus meratapi masa lalu itu. Dia nggak bisa kerja baik di tempat Potifar. Dia nggak bisa berkarya dengan luar biasa, punya kreativitas dan ketajaman seperti itu. Saudaraku, kenapa? Karena pikirannya hanya masalah kakakku jahat sekali. Kakakku jahat sekali. Gara-gara kakakku hidupku susah, hidupku menderita. Kalau dia kayak gitu, nggak punya masa depan. Tapi Yusuf tahu, yang lalu nggak bisa diulangi lagi. Tapi Tuhan bisa kerjakan hal yang baru dalam hidupku. Dia tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Dan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu hidupnya semangat. Walaupun dikhianati, tapi dia punya pengharapan. Walaupun diperlakukan tidak adil, tapi dia percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan karena itu Yusuf bisa mengalami penggenapan janji Tuhan. Dia bisa jadi penguasa besar di Mesir. Saya mau bagikan ayat terakhir buat saudara. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Ini ayat terakhir. Saya minta pemain musik tim PW bisa ready. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Karena Anda nggak bisa dapatkan yang Tuhan mau kerjakan di babak berikutnya. Kalau saudara terus nengok ke belakang. Kita mau jangan ingat-ingat terus tuh. Kejadian itu, sudahlah yang lalu sudah berlalu. Boleh katakan amin saudara. Haleluya. Nah sekarang ayat yang ke-19. Saya tuh heran sekali. Saya baru persiapan khotbah ini. Saya baru persiapan khotbah ini hari ini tadi. Ya, tapi saya heran sekali. Kemarin saya ngobrol sama Pak Samuel Dudi. Dan dia bisa bagikan ayat ini. Jadi waktu tadi saya persiapan lagi khotbah ini. Ya, saya wow, kemarin Pak Samuel baru sampaikan ayat ini juga. Sekarang ternyata khotbah hari ini bicara tentang Yesaya 43 ayat 19. Jadi saya tahu ada banyak orang di tempat ini. Ini ayat akan jadi rema dalam hidup saudara. Dan kalau Anda tangkap rema ini, Tuhan akan lakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang indah dan luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Ayat 19 tulis begini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Boleh katakan amin, amin, amin. Boleh katakan dari hati amin, amin, amin. Yang lama sudah berlalu. Lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Haleluya. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
Wow. Artinya apa? Artinya akan ada unexplainable miracle. Akan ada mujizat yang melampaui kata-kata manusia. Sampai nggak bisa dijelaskan. Yang lainnya resesi. Tapi saya ini semakin ketemu banyak jemaat keluarga Allah. Justru di saat resesi, mereka diberkati jauh lebih besar daripada di masa baik di dalam sejarah hidup mereka. Ini puncak keberkatan mereka alami dalam hidup mereka. Saya tahu hal yang baru ini Tuhan juga kerjakan dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Mungkin sudah ngomong sama saya, Papa, tapi selama ini saya terdampak pandemi juga. Saya terdampak krisis resesi. Yes, tapi lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Wow, karena saya ketemu sama jemaat keluarga Allah yang terdampak resesi, yang kolaps bisnisnya karena pandemi ini. Tapi lihat, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Satu persatu mereka yang saya ketemu itu, yang tadinya terdampak, tapi dipulihkan. Dipulihkannya enggak sama, dipulihkannya berlipat kali ganda lebih dari sebelumnya. Terjadi. Lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Yang lainnya ngerem semua. Di masa kayak gini yang lainnya ngerem semua. Karena katanya bahaya nih. Tetapi ada anak-anak Tuhan. Justru di masa seperti sekarang. Saudara disuruh sama Tuhan jadi seperti Ishak. Yang di masa krisis malah menabur. Dan ketika dia menabur, Alkitab ngomong pada tahun itu juga menuai 100 kali ganda. Wow, saya berdiri di sini. Saya perlu ngomong sama saudara, saya mau sampaikan pesan Tuhan buat saudara. Akan ada orang-orang di tempat ini ketika Anda mendengar suara Roh Kudus. Anda berani melangkah dengan iman melakukan. Ada orang-orang di sini 2 bulan terakhir dari tahun 2020. Engkau akan mengalami keberkatan yang sangat masif. Yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia. Dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah saudara. Anda akan alami karena ini hal yang baru yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Wow. Ini masanya Tuhan membuat hal-hal yang baru di dalam hidup kita. Harusnya saudara tamat, harusnya saudara bangkrut secara manusia itu yang sekarang di depan saudara. Tetapi lihat, aku melakukan sesuatu yang baru. Engkau enggak tamat, engkau selamat. Oke, engkau enggak akan habis, tapi Tuhan akan bawa saudara melesat naik, terbang tinggi bagaikan Raja Wali, melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Anda percaya? Saya deklarasikan mulai saat ini, masa lalumu yang gelap dan pahit sudah berlalu dan digantikan masa depan yang gilang gemilang dan penuh pengharapan dinyatakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dengan segenap hati katakan bersama-sama, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
Ambil keputusan. Jangan lagi mau terpenjara dengan masa lalu. Caranya gimana? Ambil keputusan. Buang kecewa. Buang pahit hati itu. Jangan pelihara itu. Firman Tuhan ngomong jangan ingat-ingat yang dahulu. Terus kesalahan sudah terjadi 15 tahun lalu, 30 tahun lalu. Masih terus dipegang, terus diingat. No. Buang itu. Ambil keputusan hari ini untuk move on. Hari ini untuk pindah. Jangan hidup lagi di masa lalu. Tapi mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Menatap hari esok. Menatap masa depan. Karena ada rancangan Tuhan yang indah. Rencana Tuhan yang besar yang Dia mau kerjakan. Tapi saudara hanya bisa masuk di masa depan itu kalau fokus saudara benar. Fokus saudara sama masa depan. Siapa di tempat ini yang mau ambil keputusan mengampuni? Siapa di tempat ini yang mau ambil keputusan tidak lagi terpenjara dengan masa lalu? Mari semuanya berdoa. Angkat suara saudara berdoa. Katakan sama Tuhan, aku mengampuni Tuhan. Aku mengampuni. Hari ini aku sadari kekecewaan hanya memenjarakan hidupku. Jamah hatiku. Biar kasih dari surga itu yang memampukan untuk aku mengampuni. Untuk aku mengampuni. Oh, lepaskan masa lalu itu saudara. Lepaskan trauma-trauma, kepahitan, sakit hati, kecewa, dendam, amarah. Lepaskan. Tuhan, aku mau Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Aku mau mengampuni. Aku mengampuni. Jamah hati kami Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus. Jamah hati kami. Jesus. Ya. Kasih-Mu yang lembut membebat hati kami. Kami dipulihkan. Kami dibaharui. Kami dimerdekakan. Kami dilepaskan. In the name of Jesus. Yang kedua saudara, Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Babak yang baru dimulai. Babak yang baru dimulai. Babak yang baru dimulai. Apa babak yang baru? Saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang di tempat ini, angkat dua tangan saudara. Angkat dua tangan saudara. Mujizat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia mulai hari ini terjadi dalam hidup saudara. Babak yang baru dimulai. Sementara dunia sedang rontok di dalam pandemi, di dalam krisis, dalam resesi. Tapi Anda diangkat tinggi. Anda diberi sayap oleh Tuhan. Terbang tinggi. Masuk dalam anugerah. Masuk dalam kasih karunia. Saya nubuatkan dalam nama Yesus. Akan ada orang-orang di tempat ini. Terima hujan berkat. Berlipat kali ganda. Sehingga Anda bisa mengembalikan persepuluhan 7 kali ganda. Oh, akan terjadi. Akan ada orang-orang yang seperti itu. Terjadi. Akan ada orang-orang di tempat ini. Sebelum 2020 berakhir, Anda sudah mengalami mujizat. Jadi. Mungkin saudara ngomong, Pak, tapi sekarang masih pandemi. Pandeminya belum selesai. Saya mau ngomong sama saudara,
Tuhanmu tidak nunggu pandemi selesai. Yes. Tuhanmu tidak pernah dibatasin sama pandemi. Kalau Dia berkati, mau pandemi kah, mau krisis kah, mau resesi kah, tangannya lebih besar, tangannya lebih berkuasa, tangannya lebih kuat. Angkat dua tanganmu, terima berkat, terima berkat, terima berkat, terima berkat, terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Ralabasya, doa saudara, doa. Oh, kata-kata aku terima, aku terima. Ya, ya. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Amin. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari semuanya angkat dua tangan, tinggi-tinggi, katakan bersama-sama. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Mulai hari ini yang ada dari mulut kita bukan lagi sungut-sungut, bukan lagi perkataan negatif. Yang keluar dari mulut kita puji-pujian, pengagungan. Amin, amin. Cepat saja, cepat sendiri, cepat sendiri. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Yes. Worship His holy name. Bisakah sambil bertepuk tangan? Mari bertepuk tangan. Sing like never before. Oh My soul, I worship Your holy. yang terakhir, yang terbaik. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Yang terakhir, praise like never before. Praise like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Haleluya. Haleluya. Mari terima berkat Tuhan ini. Angkat dua tanganmu. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Hidup saudara diberkati dan jadi berkat. Melalui hidup saudara yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang sakit disembuhkan. Dan jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin.